Halo guys, selamat datang kembali di channel Zona Info Bola. Sebelum memasuki topik pembahasan, alangkah baiknya untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu supaya dapat membuat channel ini semakin berkembang. Desas-desus soal masa depan Mauro Icardi di klub raksasa Prancis Paris Saint-Germain perlahan tampaknya telah menemukan titik terang. Kini, pihak PSG bahkan dikabarkan telah sepakat untuk mempermanenkan Icardi. Kabar ini berembus setelah pakar transfer Gianluca Di Marzio dan Fabrizio Romano melaporkannya di salah satu media Italia yakni Sky Sport. Kabar itu mengklaim bahwa PSG akan membayar Icardi sebesar 50 juta euro atau sekitar 813 miliar rupiah ditambah 7 juta euro atau sekitar 113 miliar dalam bonus. Dalam perjanjian peminjaman Icardi dari Inter Milan, PSG memang memiliki opsi untuk mempermanenkan penyerang berpaspor Argentina tersebut. Dalam kesepakatan awal, PSG dikabarkan memiliki opsi untuk membeli Icardi senilai 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Tetapi kini Inter disebut malah menerima pengurangan biaya sehubungan dengan merebaknya pandemi virus corona. Kesepakatan itu pun kabarnya akan disahkan. PSG tampaknya puas dengan kinerja penyerang berusia 26 tahun itu di sepanjang musim 2019-2020. Ia diketahui mulai berada di Stadion Parc des Princes dengan status pinjaman selama satu musim sejak bursa transfer musim panas 2019. Selama di PSG, Icardi berhasil mencetak 20 gol dalam 31 penampilannya. PSG pun akhirnya dipastikan keluar sebagai juara Liga Prancis musim 2019-2020 setelah kompetisi dipastikan dihentikan akibat merebaknya virus corona. Juventus belum menyerah untuk mendapatkan gelandang Manchester United Paul Pogba. Menurut laporan, raksasa Serie A tersebut telah melayangkan Adrien Rabiot ke dalam proposal penawarannya. Era pandemi virus corona ini membuat klub-klub raksasa Eropa mengalami kendala keuangan tak terkecuali Juventus. Mereka pun harus menyertakan pemainnya ke dalam proposal untuk mendapatkan sosok idaman. Praktik ini sedang dilakukan bersama Barcelona. Juventus dikabarkan sudah siap merelakan sang pengatur serangan Miralem Pjanic ke Nou Camp. Transaksi yang melibatkan pemain pun tidak hanya berhenti di Pjanic saja. Juventus juga sedang berupaya membawa Paul Pogba kembali ke Italia musim depan. Dan untuk memangkas harganya, mereka harus menawarkan beberapa pemain. Manchester United diberitakan kembali mencari alternatif untuk transfer Jadon Sancho. Setan Merah diberitakan tertarik untuk merekrut winger Juventus Federico Bernardeschi. Sepanjang musim 2019-2020 digelar, hampir setiap hari nama Sancho dikaitkan dengan Manchester United. Winger Borussia Dortmund itu disebut-sebut menjadi incaran utama oleh Gunnar Solskjaer di bursa transfer musim panas. Namun, beberapa pekan terakhir, transfer Sancho ke Old Trafford diragukan bisa tuntas. Pasalnya, pihak Dortmund memutuskan mematok harga yang kelewat tinggi untuk sang winger. Alhasil, United kini mulai mencari alternatif pengganti Sancho. Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke winger Juventus Federico Bernardeschi. Vietnam sukses menggelar kembali sepak bola di tengah pandemik virus corona. Bahkan laganya digelar dengan penonton berlangsung meriah. Nam Dinh melawan Hoang An Gialai menjadi laga pembuka kualifikasi Piala Vietnam 2020. Istimewanya laga di Stadion Nam Dinh itu digelar terbuka. Panitia pelaksana pertandingan memang menyiapkan tiket maksimal sebanyak 10.000 lembar. Supporter dengan bebasnya berkeliaran dan mendukung tim kesayangannya tanpa mengenakan masker.
Nampaknya Vietnam tak mengenal istilah new normal yang mulai lazim dipraktikkan di penjuru dunia saat ini. Sebenarnya pemandangan di Piala Vietnam itu bukan hal mengejutkan. Mereka memang sudah mengakhiri social distancing menjelang akhir April. Keberhasilan Vietnam menangani corona adalah andil besar pemerintah yang sudah melakukan tindakan preventif sejak kabar mencuatnya virus corona di Wuhan pada Desember 2019. Pembatasan masuk warga negara asing jadi salah satu langkah pertama Vietnam saat ini. Cristiano Ronaldo bukan lagi atlet terkaya dunia dan harus digeser Roger Federer. Pandemi virus corona sudah menggerus pendapatan Ronaldo tahun ini. Dalam daftar terbaru atlet terkaya yang dikeluarkan Forbes, Ronaldo cuma ada di posisi kedua dengan 105 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,54 triliun rupiah. Sementara Lionel Messi duduk di posisi ketiga dengan 104 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,527 triliun rupiah. Federer justru jadi atlet dengan pendapatan terbesar selama setahun yakni 106 juta dolar Amerika Serikat atau 1,56 triliun rupiah. Fakta yang cukup mengejutkan mengingat Ronaldo dan Messi selalu bergantian menguasai daftar tersebut. Meski demikian, hal tersebut sudah diprediksi karena teror COVID-19 yang membuat perekonomian terganggu. Gara-gara pandemi itu, liga-liga sepak bola di seluruh dunia terhenti sehingga klub-klub tidak punya pemasukan sehingga harus memotong gaji pemainnya. Javier Chicharito Hernandez mengungkapkan Manchester United keliru menunjuk David Moyes sebagai manajer. Kesalahan itu masih menghantui MU hingga saat ini. Moyes didapuk MU sebagai pengganti Sir Alex Ferguson yang pensiun setelah menjuarai Liga Inggris 2012-2013. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sedikit yang mempertanyakan keputusan itu mengingat Moyes sebelumnya hanya memanajeri Everton dan belum pernah sekalipun mempersembahkan trofi. Chicharito sendiri meredup di bawah asuhan Moyes usai hanya mengemas 9 gol dalam 35 pertandingan. Penyerang yang kini berusia 31 tahun itu kemudian dipinjamkan ke Real Madrid di 2013-2014 sebelum akhirnya dijual ke Bayer Leverkusen di musim selanjutnya. Toni Kroos menjadi salah satu pemain oke yang didapat Real Madrid dengan harga miring. Kroos adalah contoh keberhasilan bisnis Los Blancos. Madrid mendapatkan Kroos dari Bayern Munchen pada musim panas 2014. Negosiasi berjalan saat Kroos berada di Brazil untuk memperkuat timnas Jerman di Piala Dunia yang berujung gelar juara. Pada 17 Juli 2014, Real Madrid mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan untuk transfer Kroos. Los Blancos mengeluarkan uang 25 juta euro untuk Kroos pada saat itu berusia 24 tahun. Keberhasilan Madrid mendapatkan gelandang asal Jerman itu juga tak lepas dari pemecatan David Moyes di Manchester United. Peralihan kursi manajer ke Louis van Gaal membuat Kroos batal direkrut MU. Beberapa tahun setelah melepas Kroos, Bayer mengaku menyesal. Hal itu diungkapkan oleh Matthias Sammer, yang saat itu direktur olahraga Bayern Munchen. Alessandro Costa Curta sempat memandang remeh Lionel Messi yang masih berusia 16 tahun. Ternyata, Messi bikin Costa Curta memohon untuk diganti. Messi adalah pesepak bola yang sejak pertama kali muncul sudah menyita perhatian publik. Aksinya dalam mengolah bola membuat lawan kedodoran mengadangnya. Salah satu yang mengalaminya adalah Costa Curta. Mantan bek AC Milan itu mengenang pertemuan pertama melawan Lionel Messi. Cristiano Ronaldo tak luput dari efek pandemi virus corona. Tak cuma penghasilannya di Juventus, restoran milik keluarga Ronaldo juga gulung tikar. Pandemi virus corona sejak awal tahun ini sudah mengganggu perekonomian dunia. Nyaris seluruh sektor terdampak virus yang berasal dari Wuhan, Cina itu termasuk sepak bola. Bintang-bintang lapangan hijau banyak yang harus rela dipotong gajinya karena klub melakukan pengetatan keuangan, tak terkecuali Cristiano Ronaldo.
Pesepak bola Portugal itu harus dipotong gajinya sekitar 9,1 juta euro dari seharusnya 30 juta euro per tahun menjadi 20,9 juta euro. Kini tak cuma pemasukannya dari klub yang terganggu, Ronaldo juga harus menghadapi fakta bahwa salah satu restoran miliknya di Brazil, Casa Aveiro, juga tutup alias tidak beroperasi lagi. Harry Kane bertekad membawa Tottenham Hotspur finish 4 besar Premier League. The Lily White diharapkannya bisa lolos ke Liga Champions musim depan. Tottenham saat ini masih berada di urutan ke-8 Liga Inggris dengan 41 poin dari 29 pertandingan. Klub asal London Utara tersebut berjarak 7 angka dari zona 4 besar. Walau begitu, skuad asuhan Jose Mourinho itu mesti bersaing dengan tim-tim lain memperebutkan jatah 4 besar. Untuk tetap menjaga asa bermain di kompetisi tertinggi Eropa musim depan, Tottenham mesti bisa terus meraih poin di 9 laga tersisa. Menyapu bersih sisa pertandingan menjadi target yang hendak dicapai Kane selaku kapten The Lily White. Dan itulah berita bola terlengkap dari Zona Info Bola. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe, share, and like. Semoga kita dapat ketemu kembali.